Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan kembali mengenai tema 1, subtema 1 pembelajaran 3, yakni muatan IPA, tentang menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin kita sudah singgung tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang kita akan menyinggung juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan coba Ananda buka juga buku halaman 13. Nah, di sini menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini ada gambar, di situ ada gambar apa saja itu? Ada bawang merah, ada wortel, ada singkong, ada kunyit. Nah, apa maksud dari gambar-gambar tersebut? Nah, di sini ya kita jelaskan. Nanti perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan dan tidak melibatkan serbuk sari, kelamin jantan, dan putik kelamin betina. Itu merupakan pengertian dari perkembangan vegetatif, perkembangbiakan maksudnya. Oke, selanjutnya, adapun tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Itu merupakan tujuan dari perkembangbiakan vegetatif ya. Di slide berikutnya, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua, ingat. Perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu apa? Alami ya. Diingat. Yang kedua itu buatan. Nah, yang alami itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup. Itu merupakan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, kalau yang buatan itu adalah proses yang terjadi dalam menghasilkan individu baru pada perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan makhluk hidup ya. Jadi yang alami tadi tanpa makhluk hidup, yang buatan ini dibantu oleh makhluk hidup. Contohnya dibantu oleh manusia untuk bisa perkembangan vegetatif ini. Oke, mari kita cari tahu ya. Yang pertama, ada perkembangbiakan vegetatif alami adalah dapat terjadi dengan, tengok juga di buku kalian itu ada yang A, tunas misalnya pada pisang dan tumbuhan suji, itu pada tunas ya. Kalau pada umbi lapis itu misalnya pada bawang merah, bawang putih. Nah, kalau umbi batang misalnya pada kentang dan ubi jalar. Dan ada pula umbi akar, itu dapat terjadi di wortel dan singkong. Bukan singking itu ya, Ustadz salah ketik, tapi singkong. Yang itu ada lagi geragi, itu juga bisa ada di rumput teki dan stroberi. Nah, rumput teki itu apa Ustadz? Itu juga salah satu tumbuhan gitu. Nah, akar tinggal, rizom, bisa terjadi pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang terakhir itu ada spora, bisa terjadi pada lumut dan paku. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari tunas ya, tunas pada batang pisang. Nah, kalian kalau pernah menengok tunas di batang pisang itu kan bentuknya seperti ini. Ini merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami ya. Nah, tuh tunas pada pisang. Selanjutnya nih ada umbi lapis. Nah, ini umbi lapis pada apa? Pada yang namanya bawang merah. Ya, ini lapisannya ini ya, yang dikatakan dengan umbi lapis. Selanjutnya ini adalah yang ini geragi ya. Geragi misalnya ada di stroberi. Ini yang ada di bentuk vegetatif perkembangbiakan secara alami ya. Selanjutnya itu ada apa ini? Kunyit. Kunyit itu termasuk di mana? Ya, kunyit itu termasuk ke ini.
pada kunyit. Akar tinggal pada kunyitnya. Akar tinggal pada kunyit. Selanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Tadi kita sudah mempelajari secara alami, sekarang kita mempelajari tentang vegetatif secara buatan. Yang pertama itu ada cangkok, ya. Kita sudah pernah melihat mungkin ada cangkok mangga, ya kan? Ada cangkok durian. Nah, ini kan ada cangkok rambutan. Nah, itu cangkok bisa terjadi di rambutan, mangga, jambu. Yang kedua, stek batang. Stek batang itu bisa terjadi di singkong dan bunga sepatu. Stek daun itu bisa terjadi di begonia dan cocor bebek. Apa Ustadz begonia? Begonia itu juga sejenis tumbuhan. Merunduk misalnya pada stroberi dan bougainville. Dan yang terakhir itu adalah tempel, okulasi. Bisa terjadi di mana? Jeruk, durian, dan rambutan. Menempel, menyambungkan. Nah, ini terjadi di mana? Disebut apakah ini? Ya, ini disebut dengan cangkok, ya. Cangkok yang terjadi pada pohon mangga. Cangkoknya seperti ini. Sering antum jumpai kan Ananda, cangkok pada mangga ini, ya. Yang kedua, ini apa ini? Ada umbi, ada singkong. Ini termasuk stek apa? Ya, stek batang, ya. Ini termasuk stek batang pada singkong. Ini apa? Ya, ini stek daun. Ya. Stek daun ini bisa terjadi di cocor bebek. Ini adalah tumbuhan cocor bebek. Oke, selanjutnya ini adalah tempel. Ya, tempel ini atau menyambung, ya, dengan solasi biasanya. Nah, solasi bisa disambung, bisa pada jeruk, durian, dan rambutan. Kebetulan ini Ustaz contohkan ini pada pohon jeruk. Selanjutnya, keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi atau menempel. Okulasi, ingat ya, itu menempel, ya. Oke, selanjutnya, nah ini Ustaz sudah menyediakan gambar pohon durian. Di sini pohonnya masih kecil tapi sudah bisa terdapat buahnya, ya. Enak kali ini kalau tinggal metik saja kan. Nah, ini termasuk keuntungan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Yang pertama kita baca bersama-sama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa